Begitu juga pada saat sakit, Allah berikan kita ilmu. Ada namanya pengobatan nabawi, tibbun nabawi, ada juga pengobatan medis kan gitu. Pengobatan nabawi seperti misalnya Nabi SAW mengatakan kesembuhan dipastikan ada pada madu, disebutkan. Kemudian bekam, dalam riwayat lain kai itu menggunakan besi panas yang dikaitin di tubuh. Biasanya orang kalau stroke ya. Tapi Nabi SAW mengatakan jadikan kai sebagai pengobatan terakhir kalian. Cuma madu jadikan penyebutan nomor 1. Ada pernah sahabat, kakaknya sakit perut. Lalu datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya. Kata Nabi SAW, kasih madu. Minumin madu. Orang ini pulang, berikan madu tapi dia buru-buru. Habis minum madu, wah kok tidak sembuh? Langsung kembali lagi ke Nabi, ya Rasulullah belum sembuh. Apa kata Nabi SAW? Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Sabar, konsumsi aja dulu. Gak mungkin salah penyampaian, gitu kan? Tentu kita tidak bicara ini kalau kualitas madunya nggak bagus ya. Karena pernah saya kebetulan kakak ipar saya di Surabaya punya supermarket begitu dan dia jual madu dan banyak produk yang lain. Tapi dia pernah bahasakan, dia pernah mendatangi salah satu penjual madu yang dijual murah-murah harganya. Ternyata di peternakan lebahnya itu memang dia bukan membiarkan lebah itu alami mencari sari bunga ya, tapi dia taruh karung yang di atasnya ditaruh gula pasir lalu disiramin air. Jadi aroma gulanya keluar, lebahnya datang ke situ. Nah itu yang membuat akhirnya madunya ini berpengaruh pada orang diabetes dan segala macam. Nah, carilah madu yang berkualitas gitu kan. Tentu harga juga berbicara kan gitu. Jadi kita cari yang benar, yang bagus. Maka itu pasti akan benar. Begitu juga dengan jintan hitam atau habbatus sauda. Ya. Walaupun sekarang di Timur Tengah yang dikenal habbatus sauda, semua negara biasanya ada. Di Indonesia pun ada jintan hitam ya. Tapi yang dikenal kalau Timur Tengah itu yang dari Ethiopia, hitam pekat. Itu dikonsumsi beberapa butir. Nabi SAW sudah bilang, habbatus sauda, dawa'un likulli da'il lasam. Biji hitam atau jintan itu adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Dan dia bilang, masa sih? Nggak boleh. Nabi sudah bilang. Harus kita yakini itu benar. Ya, dan habbatus sauda, kalau saya ini saran saya saja. Saya bukan menyinggung tentang masalah teman-teman penjual herbal, bukan ya. Tidak sama sekali. Tapi kalau konsumsi habbatus sauda jangan banyak-banyak. Ya. Karena kadang-kadang kalau yang di kapsul itu kan kita tidak tahu kadar berapa butir di dalam ya. Saya pernah kedatangan di toko kami, ada satu herbalis itu sudah tua umur beliau mungkin 80 tahun. Udah putih semua rambutnya, udah tua. Beliau mengatakan, Ustaz jual habbatus sauda. Saya bilang iya. Ustaz bagaimana konsumsinya? Saya bilang saya konsumsi biasa, saya konsumsi 1 sendok makan gitu kan. Tergantung. Dan memang biasanya menyebabkan kalau terlalu banyak asam lambung. Yang biasa sendawa terus ada kayak aroma habbatus sauda ya. Pernah rasain nggak? Nah itu ternyata karena porsinya terlalu banyak. Jadi dia bilang, Ustaz kalau konsumsi jangan lebih dari 7 butir. Dihitung butir kan dia kecil-kecil tuh. Jadi kalau ambil konsumsi madu 1 sendok, taruh 7 butir aja. Atau di susu, atau di kopi, atau di teh. Atau ibu-ibu buat sayuran, nasi, buat masak nasi. Itu bagus kalau pakai habbatus sauda. Karena memang Nabi bilang obat untuk semua penyakit kan gitu. Ada air zam-zam kan gitu. Minum zam-zam. Kata Nabi SAW, zam-zam liman syuribala. Zam-zam sesuai dengan niat orang meminumnya. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, zam-zam itu makanan, minuman dan sekaligus makanan mengenyangkan. Bisa menyembuhkan, ya bisa doa mustajab, kan gitu. Kemudian juga kita bisa mengkonsumsi apapun yang sifatnya memang dia herbal yang memang alami pengobatan. Kayak misalnya di Indonesia ada satu pengobatan tradisional konsumsi daun apa gitu kan. Kayak misalnya kalau salah kita biasa konsumsi juga daun pepaya ya. Untuk apa gitu ya. Kalau tidak salah kalau kena astagfirullah, demam berdarah ya. Di beberapa wilayah kita tuh minum itu oke saja karena kan halal dasarnya. Itu pengobatan yang herbal ya ataupun yang pengobatan nabawi. Kemudian juga ada pengobatan medis. Nah, ini semua dibolehkan silakan. Jadi nggak perlu pergi ke dukun-dukun ini untuk berobat gitu ya.